Dan sejarah-sejarah besar dilewati dengan puasa. Sejarah tertulisnya Weda, sejarah tertulisnya Tripitaka, sejarah turunnya Al-Quran itu sejarahnya orang puasa. Sang Buddha Gautama tukang tirakat, Walmiki tukang tirakat, Rasulullah juga tukang tirakat. Makanya Quran turun setelah Rasulullah naik turun Gua Hira selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ma'rifatullah setelah 25 tahun puasa di padang pasir dibimbing Syekh Mubarak Al-Madzumi. Sunan Kalijaga menjadi wali setelah puasa 3 tahun. Baca ya Hayyu ya Qayyum walaupun keliru ya kayuku ya kayumu. Ya, Saridin jadi wali setelah puasa 3 tahun. Baca Allahu Akbar walaupun keliru lawa bubar. Jadi sejarah besarnya ini orang puasa. Mbah Manap Lirboyo pengen mendirikan pondok pesantren Lirboyo, puasa ngerowot 56 tahun, makan uwi. Sampai akhirnya uwinya hilang karena dimakan genderuwo. Akhirnya sama Mbah Manap uwinya diganti gadung. Akhirnya genderuwonya makan gadung. Begitu genderuwo makan gadung jam 12 malam genderuwonya mabuk. Ana makan itu pondok Lirboyo ambruk. Maka dikasih minum minyak jarak. Lah akhirnya genderuwonya sadar terus punya tugas santri sebagai tukang ngisi jeding, nyenggot namanya. Makanya Lirboyo itu dulu kalau malam suka ada kriat-kriut itu genderuwo nyenggot. Nah sekarang genderuwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyo. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU, puasa 3 tahun dari hulu sungai Brantas sampai hilir baca surat Kahfi. Terus tiap malam nggak pernah tidur, ngatamkan surat At-Taubah 41 kali, surat Kahfi 41 kali dalam 2 rakaat sholat hajat. Makanya kalau NU jadi gede ya nggak masalah, wong tirakatnya besar. Maka penumpang NU itu macam-macam. Yang sholatnya rajin ya numpang, yang setahun sekali ya numpang, kadang Bandar Dadu ya numpang. Itu NU apa aja numpang. Makanya tapi karena kendaraan besar jalannya pelan, nggak bisa was-was gitu. Makanya NU sering disalib kendaraan kecil-kecil, wes gitu, tapi penumpangnya kecil. Yang naik yang cingkrang tok gitu. Yang naik yang jenggoten tok, yang enggak jenggoten enggak boleh naik. Tapi karena larinya cepet, was-wes sering nabrak, dikit-dikit tabrakan bruk, nabrak sapi, bruk, nabrak apa gitu. Lah NU biasa. Ya, Ki Gede Pemanahan ketika pengen membangun alas Mentao disuruh puasa 20 tahun sama Sunan Kalijaga. Akhirnya puasa di Bang Lampir Gunung Kidul, pantat bekas puasanya sampai batunya dekok. Punya anak Danang Sutawijaya mbubak alas Mentao, mendirikan Mataram 1758 dipecah oleh Belanda jadi Jogja sama Solo jadi Giyanti. Akhirnya Jogja jadi Amengkubuanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, puasa 7 tahun, lahir Joko Tingkir. Gitu. Nah calon Raja Mataram nggak mau jadi raja, namanya Bagus Harun.
karena pengen melahirkan anak jadi raja tapi alim. Maka Bagus Harun keluar dari kerajaan puasa di daerah Pagotan Ponorogo, belakang pabrik gula. Tirakat di samping sumur. Sumur yang dipuasani naik airnya 7 meter pas 27 Ramadan. Oh, aku entuk Lailatul Qadar. Karena sumur yang menghasilkan Lailatul Qadar, maka sumurnya disebut sumur Sewulan. Orang sekarang menyebutnya Sewulan, maka kampungnya dikenal dengan kampung Sewulan. Raden Bagus Harun punya anak, ganasnya luar biasa, perempuan, fatayat. Enggak ada yang berani nikahi dia saking kerasnya, sampai dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap. Nggak ada yang berani nikah, dinikahi Raden Santri, punya anak Mbah Maktum, lahir punya anak Mbah Maklum, Mbah Tafsiran, ada Mbah Kolyu, ada Mbah Ilyas, nikah punya anak Mbah Nafiqoh, perempuan galaknya luar biasa. Nggak ada yang berani nikah, dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari, nikah sama Nyai lahir Kiai Wahid Hasyim, nikah sama Nyai Solikah binti Bisri Sansuri, lahir anak Abdurrahman Wahid, seorang presiden Indonesia walaupun 2 tahun. Nah, ini tirakat semua mboknya itu dulu.